Halo semuanya, kenalin kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Jesslyn, Sarah, Sipora, Riven, Alfa, dan Leonardo. Halo semuanya, kenalin aku Lala. Aku akan menjelaskan tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Contohnya seperti keragaman sosial budaya, ekonomi, dan keragaman gender. Yuk simak videonya. Keberagaman sosial budaya. Keberagaman sosial budaya adalah suatu kondisi dalam masyarakat, di mana terdapat perbedaan-perbedaan dalam berbagai bidang terutama suku bangsa, ras, agama, ideologi, budaya. Masyarakat yang majemuk. Indonesia mempunyai keragaman sosial budaya yang sangat tinggi. Menurut M. A. Jaspan, mengatakan bahwa terdapat 366 suku bangsa yang ada di Indonesia. Ada beberapa jenis keberagaman sosial budaya di Indonesia, yaitu keragaman bahasa, keragaman rumah adat, keragaman upacara adat, dan kesenian daerah. Jumlah penduduk Indonesia mencapai 250 juta dan tersebar di pulau-pulau di seluruh wilayah Indonesia. Wilayah yang ditempati memiliki kondisi geografis yang berbeda dan bervariasi pula. Misalnya, ada yang bertempat tinggal di daerah, pedesaan, dan perkotaan. Hal tersebut menjadi faktor utama di Indonesia. Masyarakat pedesaan atau yang biasa disebut dengan masyarakat tradisional biasanya merupakan masyarakat yang memiliki kelompok sosial yang kecil. Biasanya dalam kehidupan ekonominya, masyarakat pedesaan mengerjakan pekerjaan dengan mengolah lahan milik mereka atau orang lain untuk mencukupi kebutuhannya. Mereka pada umumnya menjual hasil olahan mereka ke sekitar tempat tinggal, bahkan ke kota. Contoh pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan yaitu seperti buruh, petani, peternak, nelayan, dan lain-lain. Masyarakat perkotaan merupakan masyarakat dengan kelompok sosial yang lebih besar dan kompleks. Mereka umumnya memiliki pemikiran yang lebih rasional, bersifat individualistis, dan menjadikan kota sebagai pusat kegiatan ekonomi, sosial, dan politik. Adapun penghasilan mereka dapatkan pun cenderung lebih besar dari masyarakat pedesaan. Pekerjaan lain yang dilakukan seperti pegawai pusat pemerintahan, guru, dosen, pegawai bank, koki, wartawan, pegawai supermarket, supir kendaraan umum, desainer, dan yang lain. Yang terakhir ada keberagaman gender. Keberagaman masyarakat Indonesia juga mencakup keberagaman gender. Indonesia secara resmi memiliki dua macam gender, yaitu perempuan dan laki-laki. Gender juga dapat dilihat sebagai pembagian peran, kedudukan, dan tugas antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas sesuai norma adat istiadat, kepercayaan, ataupun kebiasaan masyarakat. Dengan adanya keberagaman di Indonesia, tentu hal ini akan memberikan dampak bagi kehidupan bermasyarakat, baik dampak positif maupun negatif. Berikut contoh dampak yang ditimbulkan dengan adanya keberagaman di Indonesia. Keberagaman sosial budaya. Dampak positifnya adalah dengan adanya keberagaman sosial budaya, suatu desa atau wilayah dapat menjadi destinasi wisata yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, membangun masyarakat yang toleran, dan menjadi daya tarik bagi turis asing. Dampak negatifnya adalah muncul etnosentrisme dalam masyarakat, terjadinya dominasi dari kaum mayoritas, dan munculnya konflik antar golongan. Keberagaman ekonomi. Dampak positif. Dengan beragamnya profesi atau mata pencaharian masyarakat Indonesia, hal ini dapat meningkatkan persatuan antar pelaku ekonomi, mengurangi angka pengangguran, dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia, baik dalam bidang jasa maupun industri. Dampak negatif. Terjadinya perbedaan taraf ekonomi yang dapat memicu meningkatnya kriminalitas, adanya kecemburuan dan kesenjangan sosial, masuknya banyak tenaga kerja asing yang mempersempit lapangan pekerjaan di Indonesia, dan pasar lokal dikuasai barang-barang impor. Dampak keberagaman gender. Yang pertama, dampak positif. Dengan adanya keberagaman gender,
kita dapat saling melengkapi seperti dalam kehidupan rumah tangga, pekerjaan, dan lain sebagainya. Dampak negatif keberagaman gender. Yang pertama, terjadinya pelecehan seksual. Yang kedua, munculnya subordinasi dalam masyarakat. Yang ketiga, terjadinya marginalisasi atau proses peminggiran. Dan yang keempat, munculnya stereotip negatif terhadap perempuan. Keberagaman dapat menimbulkan permasalahan di antara sesama manusia. Ada banyak cara untuk menyikapi hal tersebut, seperti menanamkan rasa cinta tanah air, tidak terlibat dalam pertengkaran antar golongan, saling menghargai dan menghormati, dan mengamalkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Menurut saya, keberagaman merupakan suatu hal yang sangat penting. Keberagaman dapat menyadarkan masyarakat Indonesia bahwa perbedaan dapat menjadi kekayaan bangsa Indonesia, yang menjadikan alat pemersatu bangsa dan dapat menumbuhkan rasa saling menghargai antar sesama. Namun, seperti yang telah dijabarkan di atas, keberagaman dapat memicu munculnya konflik. Masyarakat harus dapat menangani konflik tersebut dengan cepat dan tepat agar tidak menjalar dan berkembang menjadi dendam pada individu. Sudah saatnya kita bersikap terbuka dan mau menerima keberagaman yang ada. Wah, ternyata Indonesia memiliki banyak ragaman ya. Maka dari itu, marilah kita untuk saling menjaga keberagaman itu agar tetap ada. Sekian, terima kasih. Dadah.